Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terkait apakah 193.954 guru lulus passing grade P3K 2021 tidak memilih formasi lagi di portal SSCASN, dan apakah bulan September P3K 2022 dibuka. Ini adalah judul konten yang kami buat berdasarkan beberapa pertanyaan rekan-rekan subscriber di channel ini. Nah, di sini kami akan mencoba sedikit ya menganalisis. Jadi ceritanya di sini kita menganalisis, tetapi Bapak Ibu ya, sekali lagi disclaimer konten dulu, kita tidak memprediksi. Kita tidak memastikan karena belum ada juknis pendaftaran secara resmi. Jadi apa admin katakan, jadikan saja ini dulu sebagai tambahan referensi, karena yang resmi kita masih tunggu juknis terbaru dari Kemendikbud tentunya. Jadi ini bukan resmi ya, admin katakan ini cuman analisis. Ya, analisis saja ya. Jadi Bapak Ibu jadikan saja dulu sebagai tambahan referensi. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru informasi dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ya. Di sini ada dua informasi. Jadi yang pertama kita bahas di sini berdasarkan di Permenpan RB ya. Jadi patokan kita di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi patokan kita itu adalah di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini kita bisa melihat di pasal berapa Bapak Ibu ya? Kita lihat di pasal 23. Di sini dikatakan bahwasanya pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 itu mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan. Nah, jadi ada kata dikecualikan bagi pelamar prioritas 1 dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Jadi intinya bagi pelamar prioritas 1, yaitu yang sudah lolos passing grade, tentunya Bapak Ibu ya, itu sudah tidak membuat lagi akun SSCASN. Kalau dikatakan tidak membuat lagi akun SSCASN, berarti tidak ada lagi unggahan dokumen, tidak ada lagi update data ya. Ini pemahaman admin pribadi, karena kita sudah tidak membuat akun lagi. Jadi kita menggunakan akun tahun lalu yang tentunya datanya itu sudah tervalidasi di SSCASN pastinya. Nah, itu ya, jadi patokan kita di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah, kemudian terkait dengan beberapa pertanyaan di media sosial, apakah nanti pelamar prioritas 1 itu membuat akun, apakah nantinya upload data, apakah nantinya memilih formasi? Bapak Ibu perlu ketahui bersama bahwasanya yang membedakan pelamar prioritas 1 dengan pelamar lain di seleksi P3K Guru tahun 2022 itu ada dua hal utama yang membedakan yang tidak dimiliki selain pelamar prioritas 1. Apa saja itu? Yang pertama itu bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 itu tidak upload ya, tidak update data. Nah, kenapa admin katakan tidak upload, tidak update data? Karena pelamar prioritas 1 mekanismenya itu adalah mekanisme penempatan Bapak Ibu ya. Mekanisme penempatan, dan lagian pelamar prioritas 1 itu sudah tidak membuat akun. Kemudian pelamar prioritas 1 itu tidak memilih formasi. Kalau dikatakan tidak memilih formasi, berarti ketika kita logikakan secara pribadi, berarti nantinya di SSCASN pelamar prioritas 1 itu sisa nantinya mengkonfirmasi Bapak Ibu
ya, sisa mengkonfirmasi misalkan sudah ada penempatan yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos PG itu tidak mungkin lagi memilih sekolah itu, memilih sekolah ini, memilih sekolah itu. Karena apabila pelamar prioritas 1 masih dibebaskan memilih formasi, maka itu akan terjadi tabrakan penempatan Bapak Ibu ya. Pasti akan banyak yang tidak ditempatkan. Makanya nantinya yang mengatur penempatan untuk pelamar prioritas 1 kalau menurut admin pribadi itu adalah sistem yang sudah disusun atau dibuat oleh Kemendikbud bersama Panselnas. Nah, jadi nantinya misalkan si A login SSCSN pada saat daftar ulang sudah ada, misalkan si A penempatannya di sekolah induk, nantinya itu sudah ada penempatan di SSCSN Bapak Ibu ya, apabila Bapak Ibu mendapatkan kuota. Nah, dan juga akan muncul keterangan misalkan Bapak Ibu adalah pelamar prioritas 1, lantas Bapak Ibu tidak mendapatkan kuota, semua akan muncul di SSCASN Bapak Ibu ya. Nah, beda lagi kalau pelamar prioritas 2 dan 3 itu kemungkinan masih bisa update data. Saya ulangi, pelamar prioritas 2 dan 3 serta yang tidak lolos PG dan memiliki akun dan belum memiliki akun itu masih bisa update data dan masih bisa memilih formasi Bapak Ibu ya. Beda kalau pelamar prioritas 1 karena penempatannya sudah siap sebenarnya, maka sisa dikonfirmasi. Nah, sebagaimana file Excel yang kemarin beredar sebenarnya itu kan tidak benar ya, tidak valid ya, karena itu data yang belum valid. Tapi kalau di situ kalau kita lihat gambarannya, di situ sudah ada penempatan. Jadi seperti itu juga nantinya di SSCSN. Admin tidak katakan bahwa file Excel itu benar. Itu cuma contoh aja Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi intinya terkait dengan memilih formasi, menurut admin pribadi pelamar prioritas 1 itu sudah tidak memilih formasi. Nantinya penempatannya itu sudah ada di SSCSN yang tentunya sudah diarahkan oleh Panselnas dan Kemendikbud oleh sistem. Nah, tetapi mungkin Anda bertanya, apakah penjelasan Bapak ini resmi? Tidak, itu belum resmi karena memang belum ada juknis dari Panselnas. Jadi pun kalau misalkan penjelasan admin nanti di kemudian hari salah, admin tidak bisa disalahkan dong Bapak Ibu ya, karena admin kan katakan ini masih bersifat sementara, bersifat tentatif, dan ini kebanyakan analisis pribadi admin. Nah, jadi intinya Bapak Ibu supaya tidak bingung, kita tunggu saja jadwal dan juknis terbaru dan resmi, super resmi dari Panselnas dan Kemendikbud. Tetapi mudah-mudahan saja apa yang admin katakan sesuai dengan kenyataan ya, seperti itu. Nah, kemudian fakta lain yang membenarkan hal ini, di sini kita bisa lihat ya di urutan di bagian ini, fakta lainnya bahwasanya di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 itu adalah guru yang sudah lolos passing grade ya. Pelamar prioritas 1 adalah guru yang sudah lolos passing grade. Di sini tidak ada memilih formasi, tetapi di bagian ini langsung penempatan. Nah, jadi penempatannya itu tentunya ditentukan oleh sistem berdasarkan data Dapodik. Kan logikanya seperti itu ya. Beda kalau pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 itu akan ada seleksi kesesuaian berkas dan tentunya nantinya akan diseleksi langsung oleh Kemendikbudristek. Kemudian untuk pelamar prioritas 4 pelamar umum itu akan mengikuti tes CAT UNBK. Ya, jadi intinya yang membedakan pelamar prioritas 1, 2, dan 3, dan 4 itu adalah di bagian penempatan. Tidak memilih formasi tetapi langsung ada penempatan kalau Bapak Ibu mendapatkan kuota. Karena sekali lagi penempatan guru lolos PG itu ditentukan juga, sangat ditentukan oleh ketersediaan kuota formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu harus pahami ya. Kemudian fakta lainnya di sini yang memperkuat argumen admin pribadi di sini adalah di sini. Ya, di mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Di sini sudah jelas dikatakan ya, berdasarkan formasi yang tersedia. Jika masih tersedia formasi, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mekanisme seleksi guru ASN itu ada 3. Yang pertama, penempatan yang sudah lolos passing grade. Yang kedua, seleksi kesesuaian verifikasi, dan yang ketiga, seleksi tes. Nah, nantinya pada saat pembukaan seleksi CASN 2022 P3K guru, maka yang pertama kali akan diprioritaskan adalah penempatan lolos PG. Di sini dikatakan tidak ada memilih formasi, tetapi dikatakan di sini penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Nah, di sini dikatakan sama sekali tidak ada dikatakan bahwa tidak ada dikatakan memilih formasi, tetapi dikatakan di sini penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan membutuhkan. Berarti di sini
itu nantinya akan ditentukan oleh sistem untuk penempatan. Jadi Bapak Ibu bukan memilih formasi, tetapi nantinya sisa penempatan jika masih tersedia formasi ya. Jika masih tersedia formasi. Dan bahkan dikatakan di sini kalau masih tersedia formasi, barulah nantinya seleksi 2, 3 itu bisa terlaksana. Nah, jadi semakin kuat ya. Kemudian fakta lain di sini dikatakan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi seperti itu, ditempatkan, bukan Bapak Ibu yang memilih formasi. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, jadi sudah semakin jelas ya. Tapi untuk lebih jelasnya, jadikan saja sebagai tambahan referensi Bapak Ibu ya, karena yang resminya itu tentunya datanya dari Panselnas. Nah, untuk lebih resminya atau untuk bisa memastikan apa yang admin katakan ini, maka Bapak Ibu bisa mempertanyakan langsung di bot Telegram ya. Ini ada layanan helpdesk dari seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Pilih salah satunya saja Bapak Ibu ya. Tapi kebanyakan admin pakai Telegram. Nah, terkait dengan jadwal seleksi P3K Guru, banyak mengatakan September, ada yang mengatakan Oktober, November ya. Di sini admin ya, ini admin garis bawahi, ini masih bersifat tentatif, masih bersifat sementara, belum final. Ini cuman prediksi aja. Jadi admin katakan untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN kemungkinan minggu ketiga dan keempat September 2022. Tetapi ini belum pasti karena belum ada resmi tanggalnya dari Panselnas. Jadi kita tunggu saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.